Bab 1295. Penyempurnaan. Mendengar perkataan Jerry Yang, Carson Lee dan Kaisar Sangguan sama-sama terkejut. Dan mata mereka tertuju pada Jerry Yang. Tuan Yang, apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Sangguan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Dan Carson Lee juga terlihat bingung. Menurut mereka, sekuat apapun Holden Doe, dia tetaplah seorang master bela diri setengah langkah ke alam transenden. Terlepas dari cara apapun yang dia gunakan untuk dapat mengeluarkan kekuatan sebanding dengan alam transenden tingkat kedua sudah mencapai titik ekstrim. Saat ini, Henny Sangguan memimpin hampir seluruh kota Kaisar Sangguan. Sekelompok master terkuat, untuk mengepung Holden Doe seorang. Bagaimana mungkin Holden Doe masih berpeluang menang? Jerry yang berkata dengan sungguh-sungguh. Karena Holden Doe telah disuntikkan dengan obat sempurna. Setelah obat ini disuntikkan, hanya ada dua kemungkinan. Entah dia bisa bertahan dan kekuatannya akan meningkat pesat. Atau dia kehilangan kendali. Dan akhirnya tubuhnya meledak karena tidak tahan terhadap kebengisan obat. Sekarang Holden Doe telah kehilangan kendali sepenuhnya. Dilihat dari situasi saat ini, dia seharusnya masih bisa bertahan selama 5 menit. Tapi jika dia tidak membunuh siapapun, dia akan menjadi lebih bengis dan juga lebih kuat. Meski hanya 5 menit, tetapi dalam 5 menit ini, dia bisa membunuh lebih banyak orang. Dan bahkan membunuh lebih dari 40 master alam dewa puncak itu. Namun, yang pasti saat ini adalah nasib akhir Holden Doe hanya satu. Yaitu dia akan meledak dan mati. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Carson Lee dan Kaisar Sangguan berubah drastis. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Namun mereka tahu bahwa Jerry yang tidak akan berbohong. Ini artinya, Holden Doe akan menjadi semakin kuat. Kini Holden Doe sudah memiliki kekuatan alam transenden tingkat kedua. Jika kekuatannya semakin meningkat, bukankah dia akan menjadi master alam transenden tingkat 3? Bahkan Carson Lee sendiri hanya seorang master alam transenden tingkat 4. Memikirkan hal ini, Kaisar Sangguan buru-buru berkata, "Senior, kamu perlu mengambil tindakan selanjutnya." "Baik." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Carson Lee menggerakkan kakinya dan menghilang di tempat. Sebagian besar kekuatan utama yang mengepung Holden Doe adalah master keluarga Kekaisaran Sangguan dan keluarga Lee. Semakin lama mereka menunda maka kerugian mereka akan semakin besar. Benar saja, Carson Lee baru saja pergi. Dan dalam video pengawasan, Holden Doe sudah menjadi semakin bengis. Dia tampak seperti binatang buas. Dengan luka dan robekan yang menganga di kulitnya. Kelihatannya mengerikan. Tapi kekuatannya semakin meningkat. Dia berteriak marah. Tiba-tiba mengangkat sebelah lengannya dan melambaikannya ke bawah. Bang! Terdengar suara benturan keras. Dan seorang master dari keluarga Kai langsung terlempar. Master keluarga Kai itu sendiri adalah seorang master alam dewa puncak. Namun sekarang dia mati seketika setelah terkena serangan Holden Doe. Gawat! Dia semakin kuat. Wajah Henny Sangguan tiba-tiba membeku dan dia berkata sambil mengertakkan gigi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan kita, mustahil untuk menghadapinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jefferson Lee tiba-tiba menjadi cemas. Nona Henny, sekarang kita hanya bisa merelakan beberapa orang kita untuk menahan Holden Doe. Sementara yang lain melarikan diri. Tidak boleh. Henny Sangguan berkata dengan sikap yang sangat tegas. Kita sudah menjadi barisan terkuat di kota Kaisar Sangguan. Jika kita merelakan sebagian orang, kota Kaisar mungkin akan berakhir di neraka dunia di masa depan. Bahkan jika kita mati, kita harus bertahan sampai senior Carson Lee tiba. Dia tahu Kaisar Sangguan dan Carson Lee pasti tahu apa yang terjadi di sini. Dalam situasi seperti ini, Kaisar Sangguan pasti akan memerintahkan Carson Lee untuk datang. Baik. Jefferson Lee tanpa ragu berteriak. Semuanya bertahan. Senior keluarga Lee akan segera datang. Begitu dia tiba,
Holden Dow bisa diatasi. Master Alam Dewa Puncak yang semula berjumlah lebih dari 40 orang. Namun hanya dalam waktu beberapa menit. 5 atau 6 orang di antaranya telah meninggal. Dan kini jumlahnya kurang dari 40 orang. Ini masih dalam pengaturan taktis Heni Sangguan. Jika tidak, korban jiwa hanya akan lebih banyak. Ekspresi wajah Kaisar Sangguan, yang berada jauh di ruang tamu, berubah drastis setelah melihat Holden Dow membunuh seorang Master Alam Dewa Puncak dengan satu pukulan. Dia benar-benar berubah semakin kuat. Jerry yang pun mengerutkan keningnya. Kekuatan Holden Dow saat ini mungkin sudah mencapai alam transenden tingkat 3. Menurut prediksinya, alam transenden tingkat 3 seharusnya menjadi batas yang mampu ditanggung oleh tubuh Holden Dow. Namun, dia menemukan bahwa kulit dan daging Holden Dow telah pecah. Tetapi kekuatannya masih terus bertambah. Hal ini sepertinya berbeda dengan pemahamannya terhadap obat sempurna. Mungkinkah Profesor Black telah meningkatkan obat sempurna? Saat dia berspekulasi, Carson Lee akhirnya muncul di video pengawasan. Semuanya minggir. Carson Lee berteriak dari kejauhan bahkan sebelum dia tiba. Di saat yang hampir bersamaan, semua master yang masih terus menyerang Holden Dow mundur satu demi satu. Dan sosok Carson Lee muncul di depan Holden Dow. Dia terlihat tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Bang! Terdengar suara benturan keras. Dan telapak tangan Carson Lee mendarat di jantung Holden Dow. Dalam keterkejutan semua orang, tubuh Holden Dow langsung terhempas. Bagus! Jefferson Lee berteriak penuh semangat. Inilah kepergian senior keluarga Lee. Dengan satu pukulan, dia berhasil menggoyahkan sosok menakutkan yang tidak mampu dikalahkan oleh lebih dari 40 Master Alam Dewa Puncak. Namun, wajah Carson Lee sangat gelap karena dia merasa serangannya tadi tidak mengenai tubuh manusia, melainkan pada tubuh baja. Meskipun Holden Dow terhempas oleh pukulannya, tetapi dia merasakan semacam kekuatan yang lebih menakutkan tiba-tiba terpancar. Semuanya, segera menjauh dari tempat ini! Teriak Carson Lee. Saat dia baru saja tiba, Holden Dow masih memiliki aura bela diri alam transenden tingkat 3. Namun, setelah dipukul hingga terhempas oleh Carson Lee, dia justru mengeluarkan aura bela diri alam transenden tingkat 4. Dalam kurun waktu sesingkat itu, Holden Dow sudah memiliki tingkat kekuatan yang setara dengannya. Dalam pertempuran tingkat ini, Master Alam Dewa Puncak tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan sama sekali. Jika mereka tetap tinggal di sini, mereka hanya akan terluka setelah pertempuran tersebut. Semuanya, segera mundur. Heni Sangguan memberi perintah, dan master dari berbagai pihak menjauh dari medan perang. Saat ini, Holden Dow keluar dari reruntuhan. Dengan seluruh tubuhnya yang penuh luka, tampak berdarah, dan terlihat sangat mengerikan. Ekspresi Carson Lee sangat serius. Dan dia benar-benar merasakan sedikit tekanan dari tubuh Holden Dow. Serang! Carson Lee tidak lagi ragu. Dan tiba-tiba melepaskan pukulan terkuatnya langsung ke arah Holden Dow. Bang! Dalam kilatan petir, Holden Dow melepaskan pukulan balasan. Pukulan dan tinju bertabrakan, mengeluarkan suara benturan yang keras. Dan kekuatan penghancur menyebar ke sekitarnya. Bum bum bum. Tembok kota di pintu masuk istana Kaisar Sangguan langsung runtuh. Di bawah pukulan ini, tubuh Carson Lee juga termundur 7 atau 8 langkah. Meski Holden Dow terhempas lagi, namun aura bela dirinya tidak berkurang. Bahkan menjadi semakin kuat, membuat wajah Carson Lee semakin gelap. Hanya dalam 2 serangan singkat, kekuatan Holden Dow berubah dari sedikit lebih lemah darinya menjadi sedikit lebih kuat darinya. Jika ini terus berlanjut, apakah Holden Dow akan menjadi lebih kuat? Saat ini, Holden Dow benar-benar tidak lagi menyerupai manusia, melainkan seperti monster berwujud manusia. Tepat pada saat ini, sesuatu yang membuat Carson Lee tercengang terjadi. Bersambung.
Bab 1296. Kamu adalah dia. Daging dan darah di tubuh Carson Lee menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Memperlihatkan tulang putih yang menyeramkan. Ini belum berakhir. Segera setelah itu, banyak benda sekecil semut tiba-tiba menutupi tulang Holden Doe. Hanya dalam waktu 10 detik. Daging dan darah pada tubuh Holden Doe menghilang dan memperlihatkan tulang putihnya. Kemudian di atas tulang putihnya, tertempel lapisan monster yang berkilauan dengan cahaya logam. Ini, monster macam apa ini? Carson Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Awalnya, dia bisa merasakan aura bela diri dari tubuh Holden Doe. Namun kini, dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura bela diri dari tubuh Holden Doe. Jika Holden Doe hanya berdiri diam di tempat, Carson Lee bahkan akan mengira Holden Doe yang berada dalam keadaan seperti ini adalah sebuah robot yang terbuat dari baja. Jerry Yang, yang berada jauh di ruang tamu Istana Kekaisaran, juga melebarkan matanya saat ini. Kedua pupil matanya yang gelap penuh dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa perubahan pada tubuh Holden Doe pasti ada hubungannya dengan Profesor Black. Dia juga tahu bahwa Profesor Black adalah seorang ilmuwan gila. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hasil penelitian dari monster yang dia lihat sudah mati dengan matanya sendiri muncul di tubuh Holden Doe. Hanya saja, setelah Holden Doe mengamuk, daging dan darahnya menghilang, dan lapisan-lapisan logam mengkilap muncul di atas tulangnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini juga hasil penelitian Profesor Black? Mungkinkah Profesor Black masih hidup? Atau mungkin ada seseorang yang telah mendapatkan semua penelitian yang dipelajari oleh Profesor Black semasa hidupnya. Dan ini adalah penelitian baru. Saat ini, Jerry yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa Holden Doe yang akan dihadapi Carson Lee pasti sangat berbahaya. Kaisar Sangguan yang berada di sampingnya sudah sangat terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah hidup begitu lama, pemandangan besar apa yang belum pernah dia lihat. Namun, dia tidak pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Serang. Saat ini, di medan perang, Carson Lee berteriak keras dan langsung menyerbu ke arah Holden Doe. Meskipun saat ini Holden Doe tidak memiliki aura bela diri apapun, namun hal tersebut membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Melihat Carson Lee bergegas ke arahnya, Holden Doe yang semula berdiri diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua mata hitamnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Plop! Sebelum Carson Lee sempat mendekat, dia tertusuk oleh dua cahaya kuat dari mata Holden Doe. Detik berikutnya, Holden Doe muncul di hadapan Carson Lee seolah-olah telah berteleportasi, dan tiba-tiba meninju. Bang! Dengan suara dentuman yang keras, tubuh Carson Lee terhempas ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Master dari berbagai pihak yang telah menjauh dari medan perang menyaksikan peristiwa itu dari jarak yang cukup jauh. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Carson Lee terhempas karena satu pukulan, mata mereka semua membelalak. Terutama Jefferson Lee dan Henny Sangguan. Mereka sudah tahu betapa kuatnya Carson Lee. Namun saat mereka melihat Carson Lee terhempas dengan mata kepala sendiri, keterkejutan mereka sudah tak tertahankan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jefferson Lee tampak tidak percaya. Ayahku adalah seorang master alam transenden tingkat 4. Holden Doe awalnya hanya seorang master setengah langkah ke alam transenden. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan ayahku? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Meskipun Henny Sangguan tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan matanya, namun dia tahu bahwa inilah faktanya. Carson Lee bukanlah tandingan Holden Doe. Adapun Master Alam Dewa Puncak lainnya sempat terpana cukup lama. Mereka tiba-tiba membayangkan jika Holden Doe juga melepaskan kekuatan seperti ini saat mereka mengepung dan menyerangnya secara bergiliran tadi. Mereka mungkin sudah dimusnahkan sejak awal. Bukan, Sawyer Kai, pemimpin keluarga Kai.
juga terpaku dengan mata yang kosong saat ini. Dan ketakutan di hatinya membuatnya ingin segera melarikan diri. Sawyer Kai. Julian Doe mengertakkan gigi dan menatap Sawyer Kai. Lalu berkata dengan marah, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak memprovokasi pemimpin keluarga kami, dia tidak akan berubah menjadi seperti ini." Baru pada saat itulah Sawyer Kai kembali sadar. Dia memandang Julian Doe dengan ekspresi acuh tak acuh. Sambil mencibir, "Holden Doe jelas memiliki rahasia besar. Lalu mengapa kamu menyalahkanku atas semuanya sekarang? Sepertinya bukan hanya Holden Doe yang punya rahasia. Tapi seluruh keluarga Doe juga memiliki rahasia. Bukan? Aku sarankan sebaiknya keluarga Doe mengungkapkan rahasia bagaimana cara membunuh Holden Doe. Jika tidak seorang pun dari kita yang akan selamat hari ini. Dia pasti akan membunuh kita semua." Julian Doe langsung marah. "Sawyer Kai, kamu bicara sembarangan. Rahasia apa yang bisa dimiliki keluarga Doe? Kalau tidak ada rahasia, bagaimana kamu menjelaskan apa yang terjadi pada Holden Doe saat ini?" tanya Sawyer Kai. Julian Doe berkata dengan marah, "Bagaimana aku tahu? Di sini tidak hanya ada kalian, tetapi juga master dari keluarga Doe. Holden Doe juga membunuh banyak master dari keluarga Doe sebelumnya. Jika kami benar-benar punya cara untuk membunuh Holden Doe, mengapa kami akan membiarkan satu demi satu master keluarga Doe terbunuh?" Tepat ketika Sawyer Kai ingin berbicara, Henny Sangguan memarahinya. "Semuanya diam. Siapapun yang berani mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan membunuhnya sekarang." Ketika kata-kata Henny Sangguan jatuh, sosok Kaisar Sangguan muncul dengan tatapan dingin menyapu seluruh arah. Dan dia berkata dengan tegas, "Sekarang, ini adalah bencana seluruh kota Kaisar. Jika ada yang berani membuat kekacauan pada saat seperti ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa ampun." Begitu dia selesai berbicara, tekanan bela diri yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Bahkan tatapan Sawyer Kai juga menjadi sedikit lebih serius saat ini. Aura bela diri yang baru saja dipancarkan Kaisar Sangguan mampu menekannya dengan kuat. Dengan kehadiran Kaisar Sangguan, semua orang berhenti berdebat. Dan perhatian mereka kembali ke medan perang antara Holden Doe dan Carson Lee. Setelah Carson Lee terkena dua sinar cahaya dari mata Holden Doe, tubuhnya langsung menunjukkan dua lubang darah. Dan dia kembali menerima pukulan keras dari Holden Doe. Saat ini, aura bela diri Carson Lee telah berkurang secara signifikan. Dia mengatupkan giginya, menatap Holden Doe, dan berkata dengan gigi terkatup, "Monster macam apa kamu ini?" Namun, Holden Doe tidak menanggapi pertanyaannya, dan hanya maju mendekati Carson Lee selangkah demi selangkah. Carson Lee tidak berani mengabaikannya, dan secara bertahap memusatkan seluruh kekuatannya pada kepalan tangan kanannya. Menatap lekat-lekat ke arah Holden Doe, menunggu kesempatan terbaik untuk memberinya pukulan fatal. Carson Lee terutama sangat waspada terhadap mata Holden Doe. Karena dari kedua mata inilah dua sinar mematikan tadi ditembakkan, hingga membuatnya terluka parah. "Kamu mundur dulu." Saat ini, sesosok muda tiba-tiba berdiri di depan Carson Lee. "Tuan Yang." Melihat kemunculan Jerry Yang, Carson Lee langsung merasa gembira. Dia bukan tandingan Holden Doe, juga bukan tandingan Jerry Yang. Dengan kehadiran Jerry Yang di sana sekarang, bisakah dia mengatasi Holden Doe? "Tuan Yang, Holden Doe sangat kuat. Kamu harus berhati-hati, terutama dengan matanya." Setelah Carson Lee memberi peringatan, dia segera mundur. Medan perang saat ini tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Dia sendiri sudah terluka parah. Bahkan jika dia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Holden Doe, itu mungkin tidak akan cukup untuk melukai Holden Doe sedikit pun. Kini, semua harapan hanya bisa tertuju pada Jerry Yang. "Profesor Black, aku tahu itu kamu." Jerry yang memandang Holden Doe dan tiba-tiba angkat bicara. Begitu kata-kata ini terlontar, Holden Doe yang sebelumnya sedang melangkah menuju Jerry yang tiba-tiba berhenti.
Dan cahaya redup berkedip di matanya yang gelap. Bersambung.